Halo, kembali lagi di Autonet Next dengan Audi. Dan seperti kita tahu ya, 30 tahun yang lalu kalau kita ngomongin performance car biasanya bentuknya tuh coupe, sedan, atau paling banter hatchback. Tapi 10-20 tahun belakangan ini, hal itu bergeser, berubah. Karena di samping gue ini adalah BMW X3M dan X4M Competition. Dan gue bisa bilang ini adalah performance car dalam bentuk SUV. Mau tahu detailnya? Check out video ini. Dua model ini adalah versi LCI, Life Cycle Impulse, atau bahasa orang normalnya itu versi facelift lah istilahnya. Perubahannya apa? Perubahannya lumayan signifikan dari segi desain depannya. Jadi kalau kalian lihat ya, kalau versi lamanya sebelum facelift itu lampunya lebih lebih membulat. Kalau versi facelift ini dia lebih pipih, lebih panjang, grill makin gede, khas BMW, dan apron depannya ini, fender depannya ini berubah banget. Jadi kalau dulu kalian ingat juga dia bukaannya gede gitu ya. Kalau sekarang dia bentuknya kayak L, malah jadi kesannya lebih agresif. Karena dia jadi kayak banyak intake gitu loh. Jadi jauh lebih agresif. Dan karena ini dia shadow line, jadi semuanya dilabur black gloss. Lampu juga kalau dulu itu full LED, sekarang lampu utamanya sudah laser light. Dan kalau kita pindah ke bagian samping, dia sudah dilengkapi dengan ban 21 inci. Desainnya, peleknya keren banget ya. Gila, ini kayak kayak mesh gitu loh, bintang-bintang gitu. Dan bannya belang. 21 inci, depan dia pakai profil 255/40, belakangnya dia pakai profil 265/40. Namanya juga performance car, belakang harus lebih ngegrip. Nah, sedikit buat si M ya. Jadi kalau M tuh spionnya keren banget. Jadi kayak ada tanduknya, ada sayapnya gini, dan ini dikasih aksen warna hitam. Dan kalau kalian lihat lagi, si X4M ini dia lebih panjang, lebih pendek, dan lebih lebar. Tapi entah kenapa, gue kali ini suka banget sama si X3M. Karena menurut gue dengan overhang yang pendek di bagian belakangnya ini dan bonnet yang panjang, dia kayak hatchback tapi ditinggiin. Hatchback kencang ditinggiin. Coba lihat deh proporsinya. Ya, seperti tadi gue bilang, karena dia pakai shadow line, jadi trim ini dikasih hitam semua. Ya. Dan menurut gue nih, Hofmeister King-nya di sini pas banget. Dia karena overhang pendek gitu ya, ini cukup gede, tapi jadi pas proporsinya, jadi pas antara depan yang pendek, tapi belakang yang kayak pepet gitu loh. Jadi mobilnya tuh kelihatan stance-nya tuh agresif banget. Di bagian belakangnya juga mengalami banyak perubahan. Karena seperti tadi gue bilang juga ya, dia ngikutin aksen bagian depannya. Jadi bagian bumper di bawah sini itu diredesain ulang. Kalau kalian ingat, versi sebelum LCI itu lampunya cenderung horizontal. Sekarang semua jadi vertikal, baik si X4 maupun si X3. Dan lampunya jadi punya aksen kayak 3 dimensi, kayak ada layernya, ada teksturnya gitu loh. Paling kelihatan sih sebenarnya di si X3M. X3M, kalau kita lihat lampunya tuh tegas banget, punya tekstur, dan di sini kayak berpendarnya soft gitu loh. Nggak bikin sakit mata, nggak terang norak gitu, tapi sekaligus bikin dia punya aksen BMW yang kuat. Dan aksen shadow lainnya juga berlanjut sampai bagian belakang. Detailnya hitam, badge-nya hitam, bagian sini juga hitam, sampai knalpotnya juga hitam. Dan knalpotnya no tipu-tipu, karena dia 4 watt knalpot, tapi beneran, asli. Jangan dipegang, panas. Kita lihat ke dalamnya, yuk. Nah, sekarang gua ada di dalam interior si X3M. Jadi kebalikannya ya, kalau dari luarnya itu si X4M kelihatan lebih agresif, kelihatan lebih gahar gitu kan, X3M lebih kalem. Tapi kalau begitu masuk ke dalam interiornya, X3M malah kelihatan lebih gahar. Kenapa? Karena dia pakai kursi warna merah. Cakep banget. Sport seat warna merah, merino leather. Dia juga lengkap dengan emboss M di sekeliling kursinya. Kualitasnya jangan ditanya, top notch banget. Dan sekarang kita lihat di bagian kokpitnya. Nah, intinya adalah di sini kalau sebuah M, karena driver's car ya ibaratnya ya. Setir, dia pakai M dengan emboss M di sini. Ada 2 tombol fan di sini, M1 dan M2. Ini bisa kalian setting dengan
kontrol apa setup si mobilnya, suspensinya, respon engine-nya segala macam kalian bisa setting dari sini. Pedal shift juga udah ada. Sudah ada live cockpit 12,3 inci di depan. Sudah ada juga head unit 12,3 inci dengan OS 7,0, OS terbarunya BMW. Plus aksen-aksen karbon di seluruh interiornya. Juga untuk menandakan bahwa ini adalah X3M Competition, di sini juga ada emboss lagi X3M Competition. Plus tuas transmisi M, lengkap dengan jahitan merah biru muda di sini, dan start engine stop yang warnanya merah, sporty banget. Cukup lah ya ibaratnya ya. Kalau melihat nih dia identitas M-nya benar-benar kuat banget di mobil ini. Sayangnya mobil ini nggak dilengkapi dengan wireless charging, jadi sininya biasa aja. Cuman untuk safety dia sudah lumayan lengkap karena lane departure warning, rear collision traffic, plus cruise control juga sudah ada, tapi bukan adaptive cruise control. Ini si X4M, bedanya dengan si X3M hanya di jok kulitnya atau jok sportnya ini dia warnanya abu-abu, detail-detail M-nya semuanya sama. Tadi gue lupa ngomong juga, dua-duanya sudah dilengkapi dengan seat heater. Sisanya safety, head unit, live cockpit, detail-detailnya semua sama antara X3M dan X4M. Ini di bagian belakangnya si X4M. Jadi kalau kalian lihat, tadi posisi duduk gue ya, kaki masih lega banget. Cuman memang headroom terbatas karena dia atapnya agak sloping ke belakang. Ya otomatis sih sebenarnya practicality-nya jauh lebih bagus X3M daripada si X4M. Kita lihat X3M-nya, yuk. Nah, di bagian belakangnya si X3M. Kalian lihat kan? Kaki hampir mirip-mirip dengan si X4M ya. Tapi headroom jauh lebih enak. Tuh. Ditambah masih punya bagasi di bagian belakang. Jadi school run masih bisa, track day juga pasti bisa. Dan satu tambahan lagi, dua-duanya X3M dan X4M kursinya itu bisa di recline. Tapi si X3M ini kerasa lebih rebah gitu loh. Kalau X4M masih kerasa lebih tegak banget gitu loh. Kalau ini nyaman banget. Jadi kalau buat penumpang masih enakan X3M. Nah, ini adalah mesinnya, dapur pacunya ibaratnya. Dia pakai mesin 3000 cc twin turbo, 6 silinder, powernya mencapai 510 HP dan torsi 650 Nm atau 50 Nm lebih besar daripada versi sebelum faceliftnya. Torsi sebesar itu bikin kedua mobil ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 3,8 detik saja. Bayangin, SUV 3,8 detik itu teritorinya supercar, Ferrari, Lamborghini dan kawan-kawan, tapi ini dalam bentuk SUV. Selain itu, mesin ini juga sebenarnya di basicnya sama dengan B58 atau mesin yang dipakai di Z4 maupun di Toyota Supra. Tapi ini versi sportnya S58, turbonya 2, outputnya jauh lebih besar. Dia juga dilengkapi dengan part-part M yang sepenuhnya. Jadi, lihat nih ya. Ini M carbon strut-nya dari karbon asli gitu kan. Terus juga ada M sport suspension dengan adaptif, M exhaust dan M differential atau M sport differential. Jadi basically ini adalah pure M. Baik lagi, karena kalau kita tahu X3 atau X4 itu biasanya kodenya G, G01, G02, ini F97 dan F98. Karena ini adalah true M. Ya, sekarang kita sampai pada kesimpulan si X3M dan si X4M Competition. Apa kesimpulannya? Kesimpulan ini adalah titik kulminasi sebuah kombinasi antara practicality dengan performa. Dia tetap punya kelegaan sebuah SUV, ground clearance sebuah SUV, kenyamanan sebuah SUV, tapi juga diimbangi dengan performa dan ketajaman sebuah sports car berlabel M. Jadi baik lagi, school run gampang, belanja bisa, track day siapa takut. Oke, itu aja mungkin kesimpulan dari review kali ini. Thank you udah nonton. Klik like kalau suka video ini. Saran, komen, monggo. Subscribe kalau belum subscribe. Dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video terbaru dari Autonet. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.